Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa annahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyyu ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Kaum muslimin pencinta ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Tuhan yang Maha Agung, pemilik semua yang ada. Adanya kita ke dunia ini bukan tanpa planning dan goal, tujuan oleh Allah. Kita diciptakan dengan maksud untuk menjadi hamba, khalifah, dan menjalani ujian. Karena itu topik kita hari ini adalah kenapa kita perlu ibadah. Sebagai hamba Allah, tugas utama kita adalah untuk beribadah dan taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Az-Zariyat ayat 56. Ya ayuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang takwa. Al-Baqarah ayat 21. Ayat di atas menegaskan bahwa tujuan penciptaan kita adalah untuk beribadah, menyembah dan mengagungkan Allah melalui ritual-ritual ibadah yang disyariatkan oleh agama Islam. Karena itu ibadah tidak boleh diada-adakan atau ditambah-tambah oleh manusia selain yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amru di antara kami. Ayat di atas menegaskan bahwa tugas kita dalam hidup ini adalah mentaati Allah dan Rasulnya. Kata ati'u dalam ayat di atas diulang 2 kali pada ati'ullah dan ati'ur Rasul dan tidak diulang pada kata ulil amri. Ini mengandung arti bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasulnya tanpa reserve atau mutlak, sedangkan ketaatan kepada ulil amri dapat dilakukan selama mengantarkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sebab dengan kita mentaati Allah dan Rasulnya secara kafah sudah inklusif kita di dalamnya taat kepada ulil amri. Kaum muslimin, tugas kekhalifahan kita sebagaimana yang dikatakan oleh ayat wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatil liyabluwakum fima atakum. Dan dialah Allah yang menjadikan kamu khalifah di muka bumi, dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu, yaitu amanah yang diberikan kepada kita. Al-An'am ayat 165. Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ard faman kafara fa'alaihi kufruh. Dialah Allah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barang siapa yang kafir, maka akibat kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Surat Fatir ayat 39. Wa kulil haqqu mir rabbik faman sa'a falyu'min wa man sa'a falyakfur. Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Allah.
maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarkanlah dia kafir. Kahfi ayat 29. Ayat-ayat di atas menegaskan bahwa tugas kita adalah menjadi wakil Allah di bumi atau khalifah, memelihara dan memakmurkan bumi. Karena itu ada yang diberi kemampuan lebih satu dari yang lainnya. Masing-masing kita khalifah buat diri kita, keluarga, masyarakat. Dan dalam menjalankannya, kekhalifahan itu, ada yang lulus ujian dan gugur bahkan celaka dengan berbuat keji, kezaliman, mungkar, dan kafir. Karena itu ibadah adalah bentuk dari penunaian tugas kita sebagai hamba dan sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu bimbing kita dan terjauh dari hal-hal yang demikian. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.